Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Andreas Tahotama dengan NIM 1922500019. Hari ini saya akan menjadi pembuka dalam presentasi tugas. Dan kelompok saya beranggotakan Farhan Kristi, Fitri Damayanti dengan Fauzia. Hari ini materi yang akan dibawakan ada 3, yaitu teknik dan metode pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi. Yang kedua, peranan ICT dalam mendukung bisnis proses yang ada di suatu perusahaan. Yang ketiga, pengukuran kinerja sebuah proses bisnis. Saya akan memulai dengan materi nomor 1, yaitu teknik dan metode pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa kepada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan atau aksi atau suatu opini terhadap pilihan. Kedua, menurut ahli Brinklow, pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses tersebut untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ini ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. Kemudian adalah teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan adalah suatu penerapan ilmu dan teknologi untuk mengambil suatu keputusan dari sebuah pilihan atau masalah yang dihadapi. Untuk membuat lebih terstruktur proses-proses pengambilan keputusan itu, para pakar mengeluarkan metode-metode yang membuat pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah agar tujuan yang diinginkan tercapai. Begitulah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Kristi, NIM 1922500008. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh pakar siaga SP. Antara lainnya yaitu pertama, brainstorming. Ini jika sekelompok orang dalam suatu organisasi menghadapi suatu situasi problematik yang tidak terlalu rumit dan dapat diidentifikasi secara spesifik, mereka mengadakan diskusi di mana setiap orang yang terlibat diharap turut serta memberikan pandangannya. Pada akhir diskusi, berbagai pandangan yang dikemukakan dan dirangkum sehingga kelompok mencapai suatu kesepakatan tentang cara-cara yang hendak ditempuh dalam mengatasi situasi problematik yang dihadapi. Penting diperhatikan dalam teknik ini yaitu pertama, gagasan yang aneh dan tidak masuk akal sekalipun dicatat secara teliti. Yang kedua, mengemukakan sebanyak mungkin pendapat dan gagasan karena kuantitas pandangan yang lebih diutamakan meskipun aspek kualitas tidak diabaikan. Yang ketiga, pemimpin diskusi diharap tidak melakukan penilaian atas suatu pendapat atau gagasan yang dilontarkan dan peserta lain diharapkan tidak menilai pendapat atau gagasan anggota kelompok lainnya. Yang keempat, para peserta diharapkan dapat memberikan sanggahan pendapat atau gagasan yang telah dikemukakan oleh orang lain. Terus yang kelima, semua pendapat atau gagasan yang dikemukakan kemudian dibahas hingga kelompok tiba pada suatu sintesis pendapat yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan. Selanjutnya yang kedua, synthesis merupakan teknik kreativitas yang erat terkait dengan brainstorming yang tadi. Yang ketiga, consensus thinking. Orang-orang yang terlibat dalam pemecahan masalah harus sepakat tentang hakikat, batasan, dan dampak suatu situasi problematik yang dihadapi, sehingga pula tentang teknik dan model yang hendak digunakan untuk mengatasinya. Teknik ini efektif bila beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang sejenis tentang permasalahan yang dihadapi dan tentang teknik pemecahan yang segoyangnya digunakan.
Orang-orang diharapkan mengikuti suatu prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Kelompok biasanya melakukan uji coba terhadap langkah yang hendak ditempuh pada skala yang lebih kecil dari situasi probametik yang sebenarnya. Yang keempat yaitu Delphi, umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Teknik ini sangat sesuai untuk kelompok pengambil keputusan yang tidak berada di satu tempat. Yang kelima yaitu fishbowling, sekelompok pengambil keputusan duduk pada suatu lingkaran dan di tengah lingkaran ditaruh sebuah kursi, dan seseorang duduk di kursi tersebut hanya dialah yang boleh bicara untuk mengumumkan pendapat, ide dan gagasan tentang suatu permasalahan. Selanjutnya keenam yaitu didactic interaction, digunakan untuk suatu situasi yang memerlukan jawaban iya dan atau tidak. Dibentuk dua kelompok, dengan satu kelompok mengemukakan pendapat yang bermuara pada jawaban iya dan kelompok lainnya pada jawaban tidak. Semua ide yang dikemukakan baik pro maupun kontra dicatat dengan teliti. Kemudian kedua kelompok bertemu dan mendiskusikan hasil catatan yang telah dibuat. Pada tahap berikutnya terjadi pertukaran tempat. Kelompok yang tadinya mengemukakan pandangan pro beralih memainkan peranan dengan pandangan kontra. Yang selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayanti, NIM saya 19225000042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang collective bargaining. Dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda berhak bertolak belakang atas suatu masalah duduk di satu meja dengan saling menghadap. Masing-masing pihak datang dengan suatu daftar keinginan atau tuntutan dengan didukung oleh berbagai data, informasi, dan alasan-alasan yang diperhitungkan dapat memperkuat posisinya dalam proses tawar-menawar yang terjadi. Jika pada akhirnya ditemukan bahwa dukungan data dan informasi serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak mempunyai persamaan, maka tidak selalu suka untuk mencapai kesepakatan, tetapi sebaliknya pertemuan berakhir tanpa hasil yang kemudian sering diikuti dengan timbulnya masalah yang lebih besar. Berikut beberapa metode pengambilan keputusan. Elementary methods atau metode dasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja. Alternatif terbatas dan ada karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Maut atau multi attribute utility theory. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai 10 untuk membantu dalam pembuatan keputusan ini. Organisasi hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai bentuk pembuatan keputusan. SMART atau Simple Multi-Attribute Rating. Metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Basic Multi-Crime Decision Analysis atau MCDA. MCDA umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya disebut oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Dan hasil yang telah didapatkan oleh pembuatan keputusan adalah hasil keputusan. NGT atau Normal Group Training. NGT adalah suatu metode mencapai
konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. B. Peranan ICT dalam mendukung bisnis proses yang ada di suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai commerce atau e-dagang atau perdagangan elektronik. Perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar peniagaan, tetapi mencakup juga kolaborasi bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, www e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 19225020. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peranan ICT dalam mendukung bisnis proses yang ada di suatu perusahaan. ICT merupakan singkatan dari Information and Communication Technology, yang berarti teknologi informasi dan komunikasi, yang biasanya dikenal dengan TIK. TIK mencakup dua teknologi, yaitu teknologi informasi yang berkaitan dengan proses penggunaannya yang sebagai alat bantu manipulasi pengelolaan informasinya. Adapun peranan ICT yaitu mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, manajemen data, sistem informasi manajemen, customer relationship management, dan aktivitas bisnis selama 24 jam. Pengukuran kinerja sebuah proses bisnis. Kinerja atau performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan atau rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas, perencanaan, dan pengendalian. Tujuan pengukuran kinerja yaitu untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan.